Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22, Dasar Tukang Cari Perhatian. Gandra membawa Zua ke ruangan kerjanya. Setelah masuk, pria itu menutup pintu dan tirai, agar tidak ada siapapun yang melihat apa yang akan mereka lakukan di dalam ruangan ini. Gandra menyandarkan tubuhnya pada daun pintu, sambil menatap Zua dengan senyum penuh arti. Zua menatap pria itu bingung. "Kenapa bawa aku ke sini?" tanyanya, menatap sekeliling ruangan kerja Gandra yang lebih rapi dari perkiraannya. Gandra melangkah mendekat, membuat Zua tanpa sadar mundur hingga punggungnya menyentuh meja kerja pria itu. Dagunya disentuh, membuat wajahnya menengadah ke atas menatap suaminya. "Bukankah sudah kubilang aku akan menghukummu? Karena kau sudah berhasil membuat suamimu ini cemburu." Tatapan Gandra intens dan Zua jelas tahu apa yang ada dalam otak pria itu saat ini. Zua menelan ludah. "Gandra, jangan bilang kau, Sebelum Zua menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya sudah digendong dan dibaringkan ke atas sofa panjang tengah ruangan. Posisi mereka, Zua di bawah dan Gandra berada di atasnya. Tangan pria itu tak tinggal diam, mulai membelai-belai pipi Zua dengan tatapan intens. Gandra, kita di kantor, jangan macam-macam," tegur Zua. Tapi Gandra tidak peduli. Dia terus melancarkan aksinya menggoda Zua. Kali ini ia mengendus-endus leher Zua dan memberikan sedikit kecupan di sana. Zua menggeliat pelan. Setelah puas dengan lehernya, pria itu berhenti sebentar menatap sang istri lalu berbisik. "Kau akan kubuat keluar berkali-kali sebagai hukuman," bisiknya parau. Zua hanya bisa menelan ludah. Ia tahu dia akan merasakan kenikmatan yang tiada taraf. Tetapi tetap saja ini di kantor. Zua takut para karyawan itu akan menciduk atau mendengar suara-suara laknat itu. "Gandra, aku takut kau Pria itu sudah menutupi bibirnya dengan bibir pria itu. "Gandra, ini kantor," ucapnya terengah. Gandra mengangkat kepalanya, menatap dalam ke mata istrinya yang kini terlihat berkilat. Dengan berbagai emosi, antara malu, takut, dan mungkin juga sedikit terbuai, pria itu tersenyum. "Kenapa? Apa masalahnya kalau kantor? Ini lebih menantang, bukankah kau juga menikmatinya?" tanyanya dengan suara serak yang terdengar lebih menggoda daripada sebelumnya. Zua memalingkan wajah, enggan mengakui efek yang ditimbulkan Gandra pada dirinya. "Bukan itu masalahnya, bagaimana kalau ada yang masuk tiba-tiba?" Gandra tertawa kecil sebelum mengecup singkat bibir Zua lagi. "Aku sudah mengunci pintu, sayang. Tidak ada yang bisa masuk tanpa seizinku." Zua menggigit bibirnya, merasa argumennya seakan sia-sia di hadapan pria ini. Dia ingin marah, tapi tidak bisa. Gandra terlalu mendominasi, dan sialnya, dia selalu tahu cara membuat Zua meleleh. Tapi tetap saja, Zua berusaha keras mencari alasan lain. Namun pikirannya kacau karena tangan Gandra kini bergerak menelusuri pinggangnya, menggambar pola-pola kecil yang membuat napasnya semakin tidak teratur. "Claire." Gandra memanggil namanya pelan, seakan membujuk. "Kau sudah membuatku cemburu seharian, ini waktunya kau menebus kesalahanmu. Tapi kalau kamu mau menghukumku, bisa cari tempat lain," protes Zua. Mencoba mengabaikan sensasi aneh yang menjalari tubuhnya karena tangan nakal Gandra.
Tidak bisa, aku mau sekarang, di sini. Setelah mengatakan itu, Gandra pun mulai melucuti pakaian Zua satu persatu, sampai wanita itu tak mengenakan apa-apa lagi. Ia juga melepaskan pakaiannya sendiri. Saat akan dimulai, pintu ruangannya berbunyi. Namanya dipanggil dari luar. Pak Gandra, Bapak ada di dalam? Sial, Gandra tidak ingin menjawab. Ia berusaha tidak mempedulikan panggilan itu. Tetapi orang yang berada di luar sana tidak menyerah, terus memanggil namanya. Zua yang panik pun mendorong tubuh pria itu, mengambil semua pakaiannya yang berada di lantai. Dan buru-buru lari bersembunyi ke dalam toilet. Gandra menggeram kesal, dia tidak dapat enaknya, malah dapat kesalnya. Pria itu membuang nafas kasar, memakai kembali pakaiannya kemudian membuka pintu. Sila sialan, tidak tahukah dia kalau Gandra sedang bersiap-siap masuk ke dalam lubang kenikmatannya tadi? Oh sungguh, rasanya Gandra ingin memaki wanita itu. Tetapi dia sadar dia salah karena memaksa melakukannya di kantor. Setelah Sila pergi, Zua keluar dari toilet. Ia tersenyum merasa lucu melihat suaminya. Yang jelas masih kesal karena nafsunya yang tidak sempat tersalurkan. Siapa suruh bersikeras main di kantor? Ini kan tempat kerja. Jangan kesal begitu suamiku, lagi pula itu salahmu sendiri mau main di kantor. Ucap Zua menahan tawa. Gandra menatap sang istri dongkol. Gandra mendengus kesal. Kedua tangannya terlipat di depan dada, sementara matanya tetap menatap Zua dengan tatapan tidak terima. Kau menikmati kekesalanku, Mem? Tanyanya dengan nada setengah merajuk. Zua mengangkat bahu, berusaha menahan senyum yang hampir pecah. Aku hanya mengatakan fakta, salah sendiri mau main begituan di kantor. Gandra mendekat, membuat Zua refleks melangkah mundur. Namun, pria itu lebih cepat, dengan gerakan cekatan. Ia meraih pinggang Zua dan menariknya mendekat hingga tubuh mereka nyaris menempel. Claire, bisiknya pelan di telinga istrinya, suaranya rendah dan menggoda. Zua meneguk ludah, tiba-tiba merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Apa? Gandra menatapnya dalam sebelum mendekatkan wajahnya. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Ucapnya, sudut bibirnya melengkung licik. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, Claire. Kau akan kubuat berteriak-teriak kenikmatan sampai meminta ampun padaku. Tunggu saja nanti malam. Zua terkekeh menatap suaminya. Tapi nanti malam aku akan ikut pesta ulang tahunnya teman mamamu. Sepertinya kau harus puasa. Zua mengatakan kalimat tersebut dengan senyum kemenangan. Sesaat kemudian matanya membulat saat pria itu tiba-tiba menyambar cepat bibirnya. Dan berjalan santai ke meja kerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku akan menunggu sampai kau pulang dari pesta, Nyonya Gandra. Sebaiknya kau masih ada kekuatan setelah pesta, karena aku tidak ingin puasa. Zua menatapnya takjub. Kalau soal mesum, sang suami memang selalu nomor satu. Zua ingin berbicara lagi tapi bunyi notifikasi HP-nya membuat fokusnya terbagi. Ia membaca pesan dari Tante Laya. Setelah membacanya, ia menatap ke Gandra yang sudah duduk di kursi kerjanya, memeriksa laporan yang diberikan oleh Sila tadi. Gandra, aku harus pergi sekarang. Kamu ingat aku ada janjian dengan Tante Laya ke butik kan buat cari baju ke pesta nanti malam. Gandra mengangkat kepalanya. Harus sekarang? Tanyanya, Mem, Tante Laya barusan mengirim pesan kalau dia sudah di butik.
Aku nggak enak bikin Tante Laya nunggu lama, kata Zua. Tapi aku sekarang nggak perlu anterin, aku bisa sendiri kok. Kamu selesaikan saja pekerjaanmu, nggak usah anterin aku. Gandra berpikir keras. Di satu sisi, dia ingin sekali mengantar istrinya. Namun di sisi lain pekerjaannya saat ini tidak bisa dia tinggalkan. Gandra kesal karena itu. Akhirnya dia hanya bisa membiarkan istrinya pergi sendiri. Gandra berdiri dari kursi, mendekati sang istri. Kalau begitu hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa langsung telpon aku. Ucapnya lembut. Zua menganggukkan kepala. Ia berjinjit mengecupi pipi kanan Kira dan bibir Gandra lalu pamit pergi. Setelah Zua pergi, Gandra menghela napas panjang dan kembali ke kursinya. Pikirannya masih tertuju pada istrinya. Sebenarnya, dia ingin sekali ikut, bukan hanya karena ingin menghabiskan waktu bersama. Tapi juga karena perasaan tak nyaman membiarkan Zua pergi sendiri. Namun, pekerjaannya masih menumpuk, dan itu membuatnya frustasi. 25 menit kemudian, Zua tiba di butik tempat Tante Laya sudah menunggu. Wanita parubaya itu tersenyum lebar melihat kedatangannya. Zua, sini, Tante sudah memilihkan beberapa gaun yang mungkin cocok untuk pesta nanti malam. Katanya antusias. Zua mendekat dan melihat deretan gaun yang telah dipilihkan Tante Laya. Semua tampak mewah dan elegan. Sesuatu yang pasti akan disukai oleh kalangan sosialita. Tapi kalau untuk ibu mertuanya, kemungkinan tidak. Karena wanita itu tidak menyukai dia pastinya. Wow, ini semua cantik-cantik, Tante. Ujar Zua sambil menyentuh salah satu gaun berwarna biru tua dengan detail payet yang berkilauan. Tentu saja, kau harus tampil memukau nanti malam, kata Tante Laya dengan semangat. Ibu mertua kamu pasti tidak akan meremehkanmu di depan teman-temannya. Zua tersenyum kecut. Ya, wanita itu tidak ingin aku mempermalukan keluarga terhormatnya. Tante Laya tertawa kecil. Jangan khawatir, Zua. Kamu jauh lebih berkelas daripada yang mereka pikirkan. Tante mengakuinya kok. Zua menghela napas, tersenyum tipis lalu mencoba beberapa gaun yang dipilihkan Tante Laya. Akhirnya, ia memilih gaun berwarna merah marun dengan potongan simpel namun elegan. Saat melihat dirinya di cermin, ia merasa percaya diri. Ini pilihan yang bagus. Puji Tante Laya, mereka menghabiskan beberapa waktu di butik. Berbincang tentang pesta malam ini dan kemungkinan siapa saja yang akan hadir. Zua merasa lebih rileks saat bersama Tante Laya, karena wanita itu selalu membuatnya nyaman, berbeda dengan ibu mertuanya yang kaku dan penuh ekspektasi tinggi. Setelah berhasil memilih gaun di butik itu, mereka lanjut ke salon untuk mempercantik diri. Laya ingin membuat Zua tampil fresh di pesta malam ini. Dia ingin iparnya Dian tidak memandang Zua rendah lagi. Karena menurut Laya, Zua dan Gandra cocok sekali. Dia bahkan berpikir kalau mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Intinya, Laya ingin membantu Zua agar perempuan itu diakui sebagai menantu oleh Dian. Zua aslinya sudah cantik, apalagi kalau dipoles, pasti makin bersinar. Pesta ulang tahun yang diadakan oleh teman Dian dan Laya berlangsung di sebuah ballroom hotel mewah. Saat Zua dan Laya masuk, beberapa tamu langsung menoleh. Terpesona oleh penampilan mereka, terutama Zua. Wanita itu tampak cantik dalam balutan gaun yang ia kenakan. Ditambah lagi dengan wajahnya yang bersinar alami. Beberapa orang tahu kalau dia adalah menantu yang baru menikah.
dengan salah satu putra di keluarga Barasta, beberapa lagi tidak kenal. Dian, sang ibu mertua yang sudah lebih dulu hadir, menatap menantunya dengan ekspresi sulit ditebak. Namun, Zua bisa merasakan bahwa wanita itu tidak terlalu senang dengan penampilannya. Pada dasarnya wanita itu tidak suka padanya. Jadi apapun yang dia pakai atau apapun yang dia lakukan pasti tidak akan membuat wanita itu senang. Kecuali ada keajaiban. Terlalu lama, kau terlambat 1 menit. Sudah kubilang jangan terlambat bukan? Kata Dian dengan nada datar. Pakaianmu terlalu mencolok. Kau mau menggoda siapa? Tuh kan, selalu saja dia yang salah. Zua hanya diam, tidak mengatakan apapun. Laya, yang sudah siap menghadapi komentar tajam itu, langsung menimpali. Jangan terlalu tegang mbak, penampilan Zua tidak mencolok kok. Wajahnya saja yang terlalu cantik itu sebabnya. Ia terlihat lebih mencolok daripada perempuan-perempuan muda lainnya di pesta ini. Dian mendengus, tetap tidak setuju dengan perkataan Laya. Menurutnya pakaian Zua terlalu berlebihan. Dian, ini menantu kamu yang menikah dengan anak kamu waktu itu ya? 2 orang ibu sosialita mendekati mereka. Mereka menatapi Zua dari atas ke bawah. Membuat Zua merasa tidak nyaman tetapi tetap menampilkan senyumnya. Dia tahu setelah menjadi bagian dari menantu orang atas, dia harus menyesuaikan dengan gaya hidup mereka. Oleh sebab itu dia harus berusaha senyaman mungkin, dan tidak boleh terlihat kalau dirinya tidak dapat menyesuaikan diri dengan mereka. Dian tersenyum tipis kepada ibu-ibu itu tetapi Laya lah yang memperkenalkan Zua. Benar, Zua adalah menantu di keluarga kami. Istrinya Ganra. Oh, cantik sekali menantu kalian. Seorang ibu memuji kecantikan Zua. Ibu yang lain menimpali, tetapi tidak membahas Zua. Seolah dia tidak suka membahas tentang Zua. Oh ya Dian, aku sudah pernah bilang kan akan memperkenalkanmu dengan keponakanku. Hari ini aku mengajak keponakanku ke sini. Dia belum lama ini pulang dari luar negeri. Itu orangnya sedang berdiri di sana. Wanita itu menunjuk ke seorang perempuan yang sedang berdiri sendirian di meja panjang berisi aneka kue. Dian, Laya serta Zua menatap ke arah yang sama. Zua langsung mengenali perempuan itu. Bunga. Perempuan itu adalah Bunga. Dunia memang kecil. Bisanya dia bertemu dengan wanita menyebalkan itu di sini. Bunga, kesini sebentar. Tak lama kemudian Bunga sudah berdiri di depan mereka semua. Ini mamanya Ganra, kamu bilang kamu dan Ganra saling kenal? Kamu model yang baru saja bekerja sama dengan perusahaan keluarga Barasta kan? Bunga menatap tantenya, menatap Zua sebentar tetapi pura-pura tidak mengenalnya. Lalu menatap Dian dan menyapa dengan hormat. Halo Tante, aku pernah dengar Ganra menyebut nama Tante. Zua memutar bola matanya malas. Mulai caper lagi perempuan itu. Dian mengerutkan kening. Kau benar-benar berteman dengan anakku? Wanita yang bergaya elegan itu bertanya sembari mengamati keseluruhan penampilan Bunga. Terlalu mencolok juga, lebih seperti wanita penghibur di matanya. Iya Tante, kami cukup dekat, sebenarnya. Kalimatnya digantung. Semua orang di situ penasaran kalimat apa yang akan dia katakan selanjutnya. Tentu Zua juga. Aku pernah pacaran dengan Ganra. Tetapi kami putus karena aku terlalu sibuk waktu itu. Maaf Tante, aku pernah menjadi orang yang menyakiti Ganra dulu. Dian, Zua dan Laya sama-sama kaget. Tentu Zua terkejut dengan fakta itu.
Entah Bunga berbohong atau tidak, tetapi dia tidak senang mendengarnya. Dan ia bisa melihat dengan jelas Bunga sengaja mengatakan itu di depan ibu mertuanya. Terlepas faktanya benar atau tidak. Astaga Bunga, jadi kamu dan Gandra pernah. Tante Bunga menutup mulutnya, tidak percaya keponakannya dan putra Dian pernah berpacaran. Dian terlihat tenang. Laya menatap Zua berharap Zua tidak terpancing. Mendengar perempuan yang mengaku-ngaku sebagai mantan pacar Gandra itu. Apa maksudnya sih bilang begitu di depan banyak orang? Apa dia ingin semua orang merasa dia hebat karena pernah menjadi pacar Gandra? Dasar tukang cari perhatian. Laya tidak suka wanita seperti itu. Dan dia yakin, Dian juga tidak suka. Sekalipun Dian memang tidak menyukai Zua, tetapi Laya mengenal iparnya. Dia tidak akan membiarkan keluarganya dipermalukan di depan orang banyak. Gandra pernah berpacaran dulu, kenapa dia tidak pernah menyebut kalau dia pernah pacaran ya? Apa kamu hanya mengaku-ngaku? Soalnya banyak perempuan memang suka mengaku-ngaku berpacaran. Dengan keponakanku yang tampan itu, kata Laya sengaja menyindir Bunga. Dia akan membela Zua meski dirinya akan terlihat kekanak-kanakan. Jangan sembarangan bicara Laya, keponakanku bukan wanita yang seperti itu. Dia perempuan berpendidikan, sekolahnya di luar negeri. Orang yang sekolah di luar negeri sangat berpendidikan. Jadi maksudmu mereka yang bersekolah di dalam negeri tidak berpendidikan begitu? Balas Laya menatap tantenya Bunga. Wanita itu terdiam. Dia sadar sudah salah bicara. Sementara Bunga menunjukkan senyum ramahnya. Meski dia tidak suka dengan perkataan perempuan tua yang berdiri di sebelah Zua. Memang benar dia pernah pacaran dengan Gandra meski sudah dia tambahkan bumbu. Lalu Dian angkat suara. Masa lalu sudah berlalu, jangan membahasnya lagi. Tidak penting juga aku tahu kau dan putraku pernah pacaran. Sekarang putraku sudah menikah. Tidak perlu kau ungkit-ungkit masa lalumu lagi. Kau harus move on seperti putraku. Skakmat. Bunga terdiam. Tantenya juga akhirnya malu sendiri. Laya tertawa. Sedang Zua yang semenjak tadi berusaha menahan emosinya, tersenyum dalam hati. Kali ini dia merasa mertuanya keren. Bunga tersenyum kecil, mencoba menutupi keterkejutannya. Namun, jelas sekali dia tidak menyangka akan mendapat jawaban tegas dari Dian. Wanita itu tidak hanya menolak untuk mempermasalahkan masa lalu Gandra, tetapi juga menegaskan bahwa putranya sudah menikah. Laya menepuk bahu Zua pelan, seolah berkata, "Lihat kan, mertuamu tahu cara membungkam orang." Zua hampir tertawa, tetapi ia hanya menundukkan kepala sedikit untuk menyembunyikan senyumannya. "Maaf tante, aku tidak bermaksud mengungkit masa lalu. Aku hanya ingin menjelaskan hubungan kami sebelumnya. Dan ingin minta maaf karena telah menyakiti anak tante," kata Bunga, berusaha mempertahankan harga dirinya. "Tidak perlu," potong Dian tanpa basa-basi. "Aku tidak tertarik membahas hubungan lama anakku, apalagi di pesta orang lain." Laya hampir bertepuk tangan. Zua melirik sekilas ke arah Bunga dan menangkap ekspresi kesal di wajahnya. Sebelum wanita itu menyembunyikannya di balik senyum manis, tantenya Bunga akhirnya berdeham dan menarik tangan keponakannya. "Ayo Bunga, kita berkeliling dulu." Begitu mereka pergi, Laya mendekati Zua dan berbisik, "Tante rasa kita harus bersulang untuk kemenangan ini." Zua menahan tawanya. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa sedikit lega berada di sisi ibu mertuanya malam ini. Jangan terlalu senang, aku mengatakan itu bukan untuk membelamu. Nama Gandra dan keluarga Barasta jauh lebih penting. Dian mengatakan kalimat itu dengan nada datar. Zua hanya menganggukkan kepala. Pesta berakhir dengan kemenangan Zua. Bersambung.